Setelah berkorban agar suaminya jadi pejabat, Safira justru diusir dan dianggap aib. Kini, wanita yang dulu diinjak-injak itu kembali. Bukan untuk memohon, melainkan untuk membalas dendam paling menyakitkan pada suami dan mertua yang mengkhianatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Pagi di desa Mekarsari selalu dimulai dengan aroma tanah basah dan embun yang menempel di ujung-ujung daun. Aku, Safira, sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Di dapur kecil yang selalu bersih, aku menyiapkan sarapan seadanya untuk suamiku, Bayu, dan mertuaku, Ibu Sumi. Hidup kami sederhana, bahkan cenderung sulit. Bayu tidak punya pekerjaan tetap, hanya serabutan di kebun tetangga jika ada tawaran. Sementara Ibu Sumi sering menggerutu tentang kemiskinan dan membandingkan kami dengan keluarga lain yang lebih kaya. Setiap malam, Bayu mengeluhkan nasibnya. Sampai kapan kita hidup begini, Safira? Aku lelah, keluhnya sambil memijit kening. Aku selalu mencoba menenangkannya. Sabar, Mas. Rezeki itu sudah diatur Allah. Yang penting kita ikhtiar dan berdoa, kataku, sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Ibu Sumi hanya mendengus sinis. Doa saja tidak cukup. Yang namanya rezeki itu harus dikejar. Kamu terlalu pasrah, sindirnya pedas. Aku hanya diam, mencoba menelan pahitnya ucapan mertua. Suatu hari, Bayu melihat pengumuman di papan informasi desa tentang seleksi calon kepala seksi pembangunan di kantor kecamatan. Ia tampak bersemangat, tapi raut wajahnya segera meredup. Mana mungkin aku bisa, Safira? Aku kan cuma lulusan SMA, gumamnya pesimis. Tapi aku melihat secercah harapan di matanya. Aku tahu, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib kami. Maka, diam-diam, aku bertekad membantu. Aku mengerahkan semua sisa uang tabunganku, hasil dari menjual kue kering, untuk membeli buku-buku panduan ujian. Bayu terkejut melihatku pulang dengan tas penuh buku. Untuk apa ini, Safira? Memangnya aku bisa belajar? Tanyanya ragu. Tentu saja, Mas. Aku akan bantu, jawabku mantap. Sejak hari itu, setiap malam, setelah pekerjaan rumah selesai dan Ibu Sumi terlelap, kami akan duduk bersama di teras, diterangi lampu minyak. Aku mengajari Bayu, mengulang materi, dan memotivasinya. Bayu memang malas, tapi dengan motivasi dariku, ia perlahan mulai serius. Aku seperti guru sekaligus pemandu baginya. Aku membaca materi, lalu menjelaskannya dengan bahasa sederhana agar ia mudah mengerti. Aku membuatkan jadwal belajar, menyiapkan soal-soal latihan, bahkan mengawasinya saat mengerjakan. Bayu hanya fokus pada tujuannya, menjadi orang kaya, sedangkan aku hanya ingin ia menjadi sosok yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ibu Sumi menertawakan kami. Lihatlah mereka, seperti orang bodoh saja. Memangnya Bayu bisa lolos? Mimpi, ejeknya. Aku tak peduli. Aku hanya percaya pada kerja keras dan ketulusan. Aku percaya pada suamiku. Aku yakin, jika niatnya baik, Allah akan memudahkannya. Aku selalu mendoakan Bayu di setiap sujudku, memohon agar ia bisa berhasil. Waktu seleksi pun tiba. Bayu mengikuti ujian tertulis, tes wawancara, hingga tes kesehatan. Aku selalu menunggunya di luar, di bawah terik matahari, mengkhawatirkannya. Beberapa kali ia mengeluh, soalnya susah sekali, Safira. Aku pasti gagal. Aku selalu tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Kita sudah berusaha. Serahkan sisanya pada Allah. Hingga tiba saat pengumuman. Kami bertiga pergi ke kecamatan. Aku masih menggenggam erat tangan Bayu, jantungku berdebar tak karuan.
Namanya tercantum di daftar paling atas. Bayu berhasil. Ia lolos dan diangkat menjadi kepala seksi pembangunan. Ibu Sumi histeris kegirangan, memeluk Bayu dengan bangga. "Anakku memang hebat," teriaknya. Bayu menoleh padaku, senyumnya begitu lebar. Aku juga ikut bahagia, setulus hati. Aku merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Aku pikir, ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Sebuah babak baru yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Aku menatap Bayu yang kini dipuja oleh Ibu Sumi dan warga desa. Hatiku bangga. Tapi aku tidak tahu bahwa kemenangan yang baru saja kami raih ini justru akan menjadi akhir dari semua kenangan manis dan ketulusan yang pernah ada di antara kami. Kabar Bayu diangkat menjadi pejabat desa menyebar cepat ke seluruh desa Mekarsari. Dalam sekejap, status sosial kami naik drastis. Warga yang dulu meremehkan, kini datang silih berganti mengucapkan selamat. Ibu Sumi adalah orang yang paling bahagia. Ia tidak lagi menggerutu tentang kemiskinan, melainkan sibuk menceritakan kehebatan anaknya kepada semua orang. Namun, yang paling drastis adalah perubahan pada Bayu. Pria yang dulu pemalu dan pesimis, kini berubah menjadi arogan dan angkuh. Ia mulai membeli pakaian baru yang mahal, bahkan memaksaku untuk mengubah cara berpakaianku. "Safira, kamu kan istri pejabat, jangan pakai gamis yang lusuh begitu. Ganti yang lebih modis, yang lebih modern," katanya suatu malam. Aku terkejut, hijab lebar yang selalu kupakai adalah bagian dari identitasku, dan ia tidak pernah mempersoalkannya dulu. "Mas, hijab ini sudah nyaman untukku," jawabku pelan. "Nyaman? Kamu mau mempermalukan aku? Nanti kalau ada istri-istri pejabat lain yang melihatmu, mereka akan mengira aku ini suami yang tidak bisa membelikan pakaian layak untuk istri," bentaknya. Suaranya tidak lagi selembut dulu. Seolah ia melihatku sebagai aib yang harus diperbaiki. Ibu Sumi juga sama. Ia tidak lagi membantuku di dapur, melainkan sibuk menyuruh-nyuruh. "Safira, buatkan ibu jus buah. Safira, bersihkan kamar ibu. Kamu kan sudah jadi istri pejabat, urusan rumah tangga harus sempurna," perintahnya. Aku melayani mereka dengan sabar. Aku pikir, mungkin ini hanya masa-masa awal mereka beradaptasi dengan kekuasaan. Aku mencoba mengerti dan menepis kekhawatiran yang mulai muncul. Bayu mulai sering pulang larut malam. Ia bilang ada rapat penting, atau bertemu rekan-rekan kerja. Padahal, aku sering mendengar dari tetangga bahwa ia terlihat di kota, duduk di kafe mewah, bersenang-senang. Aku mencoba menanyakan baik-baik. "Mas, apa benar kamu sering di kota? Bukannya Mas harus fokus bekerja?" tanyaku. Ia langsung emosi. "Aku sudah bekerja, Safira. Jangan-jangan kamu memata-mataiku? Kamu ini tidak percaya pada suamimu sendiri? Kamu cemburu?" tuduhnya. Aku sadar, ia bukan lagi Bayu yang kukenal. Bayu yang dulu tidak bisa tidur jika belum membaca buku pelajaran, kini sudah terbiasa menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Bayu yang dulu menunduk ketika Ibu Sumi memarahinya, kini berani membentakku. Uang dan kekuasaan telah mengubahnya menjadi orang lain. Perubahan itu semakin kentara. Ibu Sumi seringkali menyinggung-nyinggung masa lalu kami. "Ingat tidak, Safira? Dulu Bayu makan saja susah. Kamu yang selalu memasak. Sekarang Bayu sudah jadi pejabat, dia bisa makan di mana saja, tidak perlu masakanmu lagi," sindirnya. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Aku merasa kenangan tentang pengorbanan dan perjuangan kami dulu, kini seolah tak ada artinya. Aku masih mencoba bertahan, berharap Bayu akan kembali seperti dulu. Tapi sikapnya semakin dingin. Ia sering mengabaikanku, tidak lagi bercerita tentang pekerjaannya. Ia hanya tertarik dengan uang dan koneksi baru. Aku merasa seperti boneka yang dipajang di sudut, hanya berfungsi sebagai istri pejabat di depan umum, namun tak berarti apa-apa di mata mereka.
Suatu malam, aku menemukan sebuah kartu nama yang terselip di saku baju Bayu. Namanya Mawar, lengkap dengan nomor telepon. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Hatiku bergetar, firasat buruk menghantuiku. Aku tidak bisa tidur. Aku tahu, jika aku tidak menanyakan ini, aku akan terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku menunggu Bayu pulang. Saat ia datang, aku langsung menyodorkan kartu nama itu. Wajahnya langsung tegang. "Ini apa, Mas?" tanyaku. Ia langsung merebutnya, wajahnya memerah karena marah. "Ini bukan urusanmu, Safira. Kamu tidak perlu tahu," teriaknya. Aku terkejut. Bayu tidak pernah setidak sabar ini. "Mas, aku istrimu. Aku berhak tahu," kataku mencoba tenang. "Tidak, kamu tidak berhak," jawabnya. "Kamu ini sudah kolot. Safira, kamu tidak cocok lagi mendampingi aku. Aku butuh istri yang bisa bergaul dengan orang-orang penting, bukan istri yang seperti pembantu." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Aku terpaku. Perkataannya telah menghapus semua kenangan tentang perjuangan kami dulu. Kini, di matanya, aku hanyalah masa lalu yang ingin ia lupakan. Sejak kejadian kartu nama itu, rumah terasa seperti neraka. Bayu dan Ibu Sumi terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka padaku. Aku yang dulu dianggap beruntung menjadi istri pejabat, kini dianggap sebagai aib. Setiap aku mencoba menasihati Bayu agar tidak terlalu boros, atau agar tidak lupa pada janji-janji kampanyenya, ia langsung menyahut dengan sinis. "Kamu tidak tahu apa-apa, Safira. Urusan pekerjaan itu biar aku yang urus," bentaknya. "Uang ini kan hakku. Aku sudah bekerja keras, wajar jika aku ingin menikmati hasilnya." Ia selalu saja bersembunyi di balik alasan hak. Tapi aku tahu, itu bukan haknya, melainkan uang rakyat yang ia kelola. Pernah suatu kali, aku menemukan tumpukan proposal proyek fiktif di mejanya. Aku mengambilnya, hati-hati. "Mas, proposal ini palsu, kan? Kenapa Mas menandatanganinya?" tanyaku, gemetar. Bayu langsung merampas dokumen itu, matanya melotot. "Kamu gila, Safira? Kamu mau menjebakku? Jangan ikut campur urusan kantor. Urusanmu itu di dapur, bukan di meja kerja," teriaknya. Ibu Sumi yang mendengar keributan, langsung ikut campur. "Kenapa kamu ini, Safira? Kamu mau menghancurkan masa depan anakku? Hah? Istri macam apa kamu?" tuduhnya. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena sedih. Mereka begitu mudahnya menuduhku, melupakan semua yang sudah kulakukan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana topeng mereka satu persatu terbuka. Mereka yang dulu begitu rendah hati, kini menjelma menjadi monster-monster serakah. Mereka yang dulu menganggap uang adalah segalanya, kini berani berbuat curang demi uang. Aku merasa Bayu tidak lagi melihatku sebagai istrinya. Ia hanya melihatku sebagai duri dalam daging, yang menghalangi jalannya untuk meraih kekayaan. Suatu hari, Bayu membawa Mawar ke rumah. Wanita itu mengenakan pakaian ketat dan riasan tebal. Ia tertawa genit di depan Ibu Sumi, bercerita tentang pesta-pesta mewah di kota. Aku hanya bisa memandang dari jauh, hatiku hancur berkeping-keping. Mawar bukanlah wanita yang sopan. Ia merokok, ia bicara lantang, ia bahkan tidak sungkan untuk memeluk Bayu di depan mataku. Ibu Sumi sangat menyukai Mawar. "Lihatlah, Safira, inilah istri yang pantas mendampingi anakku. Modern, berpendidikan, dan tahu cara bergaul dengan orang-orang kaya," sindirnya keras. Aku terhina. Aku yang dulu membantunya belajar, menemaninya dari nol, kini dianggap tak layak. Mawar yang baru datang, seolah memiliki segalanya yang ia tidak miliki. Aku menyadari, mereka tidak lagi mencintai atau menghargai diriku.
Cinta mereka telah diganti dengan obsesi pada harta dan kekuasaan. Aku mencoba berdoa, berharap mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi semakin aku berdoa, semakin jauh mereka dariku. Aku tidak bisa terus-terusan berdiam diri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti korupsi Bayu. Aku tahu, ini langkah berbahaya. Tapi aku tidak bisa membiarkan ia merusak desa yang kucintai. Aku tidak bisa membiarkan ia menghancurkan masa depannya sendiri. Aku melakukannya bukan karena dendam, melainkan karena cinta, cinta yang kini berbalas kebencian. Setiap malam, saat Bayu terlelap, aku memeriksa dokumen-dokumennya. Aku memotret setiap bukti penyimpangan dana. Aku menyimpan semua foto itu di flash disk kecil, menyembunyikannya di dalam Al-Quran. Ini adalah rencanaku. Jika Bayu tidak mau berubah, aku harus membawanya ke pengadilan. Aku harus menyelamatkan desaku, meskipun itu harus mengorbankan Bayu. Tentu saja, rencanaku tidak berjalan mulus. Ibu Sumi sering mengawasiku, memandangku dengan curiga. Bayu sering tiba-tiba pulang, membuatku panik. Aku harus sangat berhati-hati. Tapi aku tidak takut. Aku percaya, aku melakukan hal yang benar. Aku percaya, Allah akan melindungiku. Hingga suatu hari, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Ia melihatku sedang memegang flash disk, dan matanya langsung membulat. Ia tahu, aku sedang melakukan sesuatu yang ia tidak suka. Ia mendekat, wajahnya penuh amarah, dan aku tahu, topeng itu kini akan terbuka sepenuhnya, menunjukkan wajah iblis yang selama ini bersembunyi. Detik-detik itu terasa begitu lambat. Bayu berjalan mendekat, setiap langkahnya terasa berat dan dipenuhi amarah. Matanya menyorotku tajam, seolah aku adalah penjahat yang harus segera dihukum. "Apa yang kamu lakukan, Safira?" bentaknya, suaranya menggelegar. Aku tak bisa bergerak, tanganku gemetar hebat. Flash disk yang kupegang seolah menjadi bara api yang siap membakar. Bayu merampas flash disk itu, memecahkannya di depan mataku. "Kamu memata-mataiku, Safira? Kamu ingin menjebakku? Dasar istri tidak tahu diri. Kamu bersekongkol dengan siapa?" tuduhnya, seolah aku adalah musuh besarnya. Aku mencoba menjelaskan, "Mas, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya tidak ingin kamu terjerumus. Apa yang Mas lakukan itu salah. Mas bisa dipenjara." Kata-kataku seperti bahan bakar yang menyulut api. Bayu tertawa, tawa yang sinis. "Dipenjara? Kamu pikir aku bodoh? Kamu ingin melihatku hancur? Kamu cemburukan karena aku lebih sukses?" teriaknya. Ibu Sumi datang, dan ia juga menyudutkanku. "Aduh, sudah ibu duga. Kamu ini memang tidak suka melihat anak ibu sukses. Dasar wanita licik," tuduh Ibu Sumi. Air matanya kini mengalir, air mata buaya yang penuh sandiwara. Mereka menyudutkanku, meneriakiku, menuduhku yang tidak-tidak. Aku mencoba membela diri, tapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka hanya melihatku sebagai bayangan dari cermin kekuasaan mereka, bayangan yang kini ingin mereka hancurkan. Bayangan yang mengingatkan mereka pada masa lalu yang kini ingin mereka lupakan. Malam itu, mereka mengunciku di kamar. Mereka mengambil semua barang-barang berharga dariku, termasuk perhiasan pernikahan kami, uang tabungan yang masih tersisa, dan ponselku. Aku merasa terhina. Aku seperti narapidana di rumahku sendiri. Mereka tidak lagi melihatku sebagai istri, melainkan sebagai musuh yang harus dijinakan. Paginya, Bayu datang ke kamar dengan wajah dingin. "Aku sudah muak denganmu, Safira. Kamu tidak lagi cocok untukku. Kamu adalah beban bagiku," katanya dengan nada datar. "Kamu membuatku malu di depan rekan-rekanku. Kamu terlalu kolot, terlalu kuno. Aku butuh istri yang modern, yang bisa mendampingiku, bukan yang membuatku malu." Aku hanya bisa terdiam,
air mata mengalir membasahi pipi. Begitu mudahnya ia melupakan semua yang sudah kami lalui. Begitu mudahnya ia mengatakan bahwa aku adalah beban. Aku adalah orang yang berkorban paling banyak untuk kesuksesannya, namun aku pula yang kini menjadi korban. Sejak hari itu, Mawar mulai sering menginap di rumah kami. Ia bersikap seperti nyonya rumah. Aku, sang istri sah, diperlakukan seperti pembantu. Aku harus menyiapkan makanan untuknya, mencuci pakaiannya, dan membereskan kamarnya. Aku menelan semua penghinaan itu. Aku sadar, ini adalah bagian dari rencana mereka untuk menghancurkan mentalku. Mereka ingin aku menyerah, pergi dari rumah itu. Ibu Sumi juga semakin menjadi-jadi. Ia sering membandingkanku dengan Mawar di depan Bayu. Lihatlah Mawar, Bayu, cantik, modis, dan punya banyak kenalan orang penting. Cocok sekali dengan anak ibu. Kalau Safira, cuma bisanya di dapur, sindirnya. Bayu hanya tertawa, seolah setuju dengan ucapan ibunya. Aku merasa terasing di rumahku sendiri. Aku tidak lagi makan bersama mereka. Aku makan sendiri di dapur, ditemani kesunyian dan air mata. Aku tidak bisa berbagi cerita dengan siapapun, karena ponselku disita dan aku tak punya teman dekat. Aku hanya bisa mengadu pada Allah di setiap sujudku. Ya Allah, berikanlah hamba MU ini kekuatan. Berikanlah hamba MU ini petunjuk. Meskipun begitu, aku tidak menyerah. Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan tetap bertahan. Aku tahu, mereka menginginkan aku pergi, agar mereka bisa bebas. Tapi aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sana, menjadi duri dalam daging mereka, menjadi bayangan yang menghantui kekuasaan mereka. Aku akan terus mengingatkan mereka pada kebohongan yang telah mereka bangun. Aku tahu, ini adalah permainan psikologis. Mereka mencoba memecah mentalku. Tapi mereka tidak tahu, jiwaku sudah ditempa dalam api penderitaan. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan bertahan, sampai mereka yang menyerah. Sampai mereka yang meminta maaf. Sampai mereka yang merasakan apa yang kurasakan. Aku menunggu, dengan sabar, dengan tabah. Menunggu saat yang tepat. Aku tahu, badai ini tidak akan selamanya. Aku percaya, akan ada pelangi yang indah setelah hujan. Dan di balik pelangi itu, akan ada keadilan yang menunggu. Suasana di rumah semakin tidak kondusif. Mawar, si wanita simpanan Bayu, kini benar-benar tinggal di rumah kami. Ia bertingkah layaknya nyonya rumah, memerintahiku untuk ini dan itu. Ia menukar gorden, mengganti perabotan, bahkan mengubah tata letak rumah yang dulu kubangun dengan susah payah bersama Bayu. Aku seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap hari, Bayu dan Ibu Sumi bersenang-senang dengan Mawar, pergi ke acara-acara sosial, makan malam di restoran mewah, dan berbelanja di butik-butik mahal. Sementara aku, hanya bisa melihat dari jauh, mengenakan gamis yang sudah lusuh, dan hijab yang tidak lagi rapi. Aku kini benar-benar seperti pembantu di rumahku sendiri. Pernah suatu sore, aku sedang menjemur pakaian. Bayu dan Mawar pulang dari berbelanja, menenteng banyak tas branded. Mawar melihatku, lalu tertawa. Bayu, kasihan sekali istrimu. Seperti orang miskin saja, sindirnya. Bayu hanya tersenyum, tidak membela sedikit pun. Aku menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tahu, mereka sengaja melakukan ini untuk menyakitiku, untuk membuatku pergi. Tapi aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini, menjadi duri dalam daging mereka. Aku ingin mereka merasa tidak nyaman, dihantui oleh keberadaanku. Aku ingin mereka tahu, bahwa kebahagiaan yang mereka raih di atas penderitaanku, tidak akan pernah sejati. Pada suatu malam, aku tidak sengaja mendengar percakapan Bayu dan Ibu Sumi. Mawar bilang, dia tidak mau menikah denganmu kalau kamu belum ceraikan Safira, bisik Ibu Sumi.
Bayu mengangguk. Aku tahu, Bu. Aku akan segera menceraikannya. Tapi bagaimana caranya agar Safira pergi tanpa ribut-ribut? Tanyanya. Ibu Sumi tersenyum licik. Kita harus membuatnya malu, membuatnya terpojok. Kita buat ia seolah-olah berkhianat, agar ia sendiri yang malu dan pergi. Jantungku berdebar kencang. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka ingin mengusirku dengan cara yang paling keji. Aku kembali ke kamarku, berdoa, meminta perlindungan. Aku harus lebih berhati-hati. Aku harus bersiap. Aku tahu, badai besar akan segera datang. Keesokan harinya, Bayu memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk di sofa mahal, sementara Mawar duduk di sampingnya, memandangi kuku-kukunya. Ibu Sumi juga ada di sana, tersenyum sinis. Safira, aku ingin kita bicara, kata Bayu, suaranya dingin. Aku sudah tidak bahagia. Aku ingin kita berpisah. Aku tidak terkejut. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Mas, apa alasannya? Tanyaku. Alasannya? Kamu tanya alasannya? Kamu tidak pantas lagi mendampingiku. Kamu terlalu kolot. Kamu terlalu miskin. Aku sudah punya Mawar yang lebih cocok untukku, teriaknya. Mawar tertawa kecil. Aku menatap Bayu, dan di matanya, aku melihat kehampaan. Ia tidak lagi peduli. Ia hanya ingin menyingkirkanku. Kalau begitu, ceraikan aku, Mas. Beri aku hakku sebagai istri, kataku. Bayu tertawa. Hak? Kamu mau hak apa? Kamu tidak punya apa-apa. Semuanya milikku. Kamu hanya pembantu di sini. Ibu Sumi langsung menuduh. Safira, kamu tidak punya hak apa-apa. Kamu bahkan tidak berbakti pada suamimu. Kami punya bukti, kamu berani menuduh anak ibu korupsi. Tiba-tiba, Ibu Sumi melemparkan beberapa foto ke atas meja. Foto-foto itu adalah foto-foto hasil jerih payahku yang kusimpan di flash disk, yang Bayu pecahkan dulu. Ia telah mencetaknya. Aku terkejut. Dari mana ibu mendapatkan ini? Tanyaku. Jangan tanya dari mana. Yang jelas, kami punya bukti kalau kamu ingin menjebak anakku. Kamu ingin menghancurkan kami. Ibu Sumi berteriak. Air matanya kini mengalir deras. Air mata buaya yang penuh sandiwara. Aku tahu, ini adalah sandiwara mereka. Sandiwara untuk memojokkanku, agar aku terlihat bersalah di mata warga. Mawar tersenyum sinis. Lihatlah, Bayu, wanita ini memang berbahaya. Sebaiknya kamu usir saja dia, hasutnya. Bayu menatapku dengan kebencian. Safira, aku talak kamu sekarang. Aku ingin kamu pergi dari sini. Jangan pernah kembali, teriaknya. Aku berdiri, air mata mengalir membasahi pipi. Hatiku hancur, bukan karena diceraikan, melainkan karena kebusukan hati mereka. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga memfitnahku. Mereka menginjak-injak harga diriku. Aku menatap mereka, Mawar, Ibu Sumi, dan Bayu, yang terlihat seperti tiga iblis yang sedang tertawa. Aku bersumpah, mereka akan menyesali perbuatan ini. Kata-kata, talak, yang diucapkan Bayu terasa bagai pukulan godam. Tak ada lagi ikatan yang mengikatku dengannya. Aku berdiri di hadapan mereka, yang kini tampak seperti trio iblis yang penuh kemenangan. Mawar menyeringai sinis, Ibu Sumi tersenyum puas, dan Bayu menatapku dengan tatapan kosong. Seolah aku adalah orang asing yang harus segera diusir. Pergi dari rumahku, Safira. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Bentak Bayu, jarinya menunjuk ke arah pintu. Kamu tidak punya apa-apa lagi di sini. Kamu hanyalah aib bagiku, tambahnya. Ibu Sumi dan Mawar mulai melemparkan barang-barangku keluar, dengan kasar. Pakaian-pakaianku yang sudah lusuh, hijab-hijabku, buku-buku yang dulu kubaca untuk Bayu, semuanya dilemparkan ke halaman depan.
Aku hanya bisa melihatnya dengan air mata yang terus mengalir. Aku ingin memungutnya, tapi mereka tidak mengizinkanku. Mereka menertawakan penderitaanku. Cepat pergi, Safira. Sebelum aku panggil warga desa untuk melihat betapa buruknya kamu, ancam Ibu Sumi. Aku tahu, mereka ingin mempermalukanku di depan banyak orang. Mereka ingin menghancurkan reputasiku, agar aku tidak bisa bangkit lagi. Aku berdiri mematung, menatap Bayu. Suamiku, yang dulu berjanji akan menjagaku, kini menjadi orang yang paling kejam. Mas, mengapa kamu tega? Dulu aku yang membantumu, menemanimu dari nol. Sekarang kamu membuangku begitu saja? Tanyaku, suaraku parau. Bayu hanya tertawa sinis. Dulu adalah dulu, Safira. Sekarang aku bukan lagi Bayu yang miskin dan tak berdaya. Aku butuh istri yang selevel denganku. Bukan istri yang membuatku malu, teriaknya. Mawar di sampingnya memeluk lengan Bayu, seolah mendukung setiap perkataannya. Aku menyadari, tidak ada lagi harapan. Mereka sudah buta karena uang dan kekuasaan. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Aku memungut tasku yang tergeletak di tanah, mengumpulkan sisa-sisa harga diri. Aku berjalan ke arah pintu, keluar dari rumah yang dulu menjadi surgaku, kini menjadi neraka. Aku berjalan menyusuri jalan desa, di bawah tatapan warga yang kini berkumpul. Mereka menatapku dengan iba, tapi tak ada yang berani mendekat. Aku tahu, mereka takut dengan Bayu, sang pejabat baru. Aku menundukkan kepala, membiarkan air mataku mengalir. Aku ingin berteriak, ingin memberitahu mereka kebenarannya. Tapi aku tahu, tidak ada yang akan percaya. Mereka hanya melihatku sebagai wanita yang diusir, aib bagi keluarga suaminya. Aku berjalan terus, menjauh dari desa Mekarsari, menjauh dari semua kenangan pahit itu. Aku tidak punya siapa-siapa, tidak punya tujuan. Aku hanya punya tekad. Tekad untuk bangkit, untuk membuktikan pada mereka bahwa mereka salah. Aku berjalan hingga ke kota, uangku hanya cukup untuk membeli tiket bus. Di terminal, aku duduk, termenung. Aku tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, dari nol. Aku akan kembali, bukan untuk memohon, tapi untuk membalas. Balas dendamku bukan dengan cara-cara kotor. Balas dendamku adalah dengan menjadi sukses. Jauh lebih sukses dari mereka. Balas dendamku adalah dengan menunjukkan pada mereka betapa besar nilai seorang istri yang tulus, betapa berharganya sebuah integritas. Aku memejamkan mata, teringat wajah Bayu yang penuh kebencian. Wajah Ibu Sumi yang penuh keserakahan. Aku bersumpah, suatu hari nanti, mereka akan menyesal. Mereka akan melihatku di atas, dan mereka akan melihat diri mereka sendiri di bawah, hancur lebur karena ulah mereka sendiri. Aku kini sendirian, terbuang dari surga semu yang mereka bangun. Tapi aku tahu, di luar sana, ada surga yang nyata, yang menungguku. Surga yang kubangun dengan tanganku sendiri, dengan keringat dan kerja keras, tanpa campur tangan mereka. Surga yang tidak akan pernah bisa mereka hancurkan. Kota besar menyambutku dengan gemuruhnya yang memekakan telinga. Aku melangkah dengan kaki telanjang, sebab mereka mengambil semua barang berharga, termasuk sandalku. Aku duduk di sebuah bangku taman, kebingungan dan kelelahan. Seorang ibu tua, yang sedang membagikan makanan pada gelandangan, menghampiriku. "Nak, mengapa kamu duduk di sini sendirian? Ada apa?" tanyanya lembut. Aku menceritakan semua kisahku. Ibu itu mendengarkan dengan sabar, air mata mengalir di pipinya. "Nak, jangan menyerah. Allah tidak tidur. Kamu adalah wanita yang baik, Allah pasti akan membantumu," katanya. Ia memberiku sepasang sandal, dan membawaku ke rumahnya yang sederhana. Ia seorang janda yang hidup sendiri,
Ia mengajariku cara membuat kue dan roti, ia menyuruhku membantu di warung kecilnya. Aku belajar dengan cepat, karena aku punya motivasi. Aku bekerja keras, dari pagi hingga malam. Aku tidak pernah mengeluh. Uang yang kudapatkan kususun rapi, sedikit demi sedikit, untuk membeli bahan-bahan dan membuka usaha kecil-kecilanku. Dengan keahlianku membuat kue, aku mulai menjualnya di pinggir jalan. Awalnya, tidak ada yang membeli, tapi aku tidak menyerah. Aku terus membuat kue dengan kualitas terbaik, dengan resep yang kubuat sendiri. Perlahan, orang-orang mulai datang. Kueku terkenal enak dan harganya terjangkau. Aku mulai punya pelanggan tetap. Aku menabung lagi dan lagi, hingga aku bisa menyewa tempat kecil untuk warungku. Aku juga mulai membuat kue basah, nasi uduk, dan gorengan. Usahaku berkembang pesat. Aku mempekerjakan beberapa ibu-ibu yang juga mengalami nasib sama sepertiku. Aku tidak lagi hanya fokus pada uang. Aku juga membantu mereka, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kami menjadi sebuah keluarga, sebuah komunitas. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku kini punya orang-orang yang peduli padaku, yang menghargaiku. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah kembali ke desa Mekarsari. Tapi aku sering mendengar kabar dari Bularas, guru ngajiku. Ia bercerita, Bayu dan Ibu Sumi kini hidup dalam ketakutan. Korupsi yang mereka lakukan akhirnya terbongkar. Warga desa marah, mereka bahkan melempar batu ke rumah mereka. Mereka tidak lagi punya wibawa, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Bayu dipecat dari jabatannya, dan kini ia menjadi pengangguran. Mawar, si wanita simpanan, meninggalkannya begitu saja setelah kekayaan Bayu habis. Ibu Sumi, yang dulu sombong, kini harus menjual perhiasannya untuk makan. Aku mendengarnya, tidak ada rasa senang. Aku hanya merasa iba. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Aku terus bekerja keras. Usahaku semakin besar. Aku kini punya beberapa cabang di kota. Aku juga mulai menjadi pembicara di seminar-seminar kewirausahaan. Aku menceritakan kisah hidupku, bagaimana aku bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana aku bisa sukses. Kisahku menginspirasi banyak orang. Suatu hari, aku mendapat tawaran dari sebuah stasiun televisi. Mereka ingin membuat film dokumenter tentang kisah hidupku. Aku setuju. Aku tahu, ini adalah kesempatan bagiku untuk menceritakan kebenaran. Kebenaran yang selama ini mereka tutupi. Aku juga mendapat tawaran untuk menjadi narasumber di sebuah forum pembangunan desa di provinsi. Aku setuju. Aku tahu, ini adalah kesempatan bagiku untuk kembali ke desa Mekarsari. Bukan sebagai Safira yang diusir, tapi sebagai Safira yang sukses, yang dihormati, yang akan membawa perubahan. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya ingin membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberhasilan. Balas dendamku adalah menunjukkan pada mereka betapa besar kesalahan mereka. Bertahun-tahun berlalu, kini namaku, Safira, sudah dikenal luas. Aku tidak lagi hanya pengusaha kecil, tetapi pemilik beberapa cabang usaha kuliner yang sukses dan sering diundang sebagai motivator di berbagai acara. Kisah hidupku menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, terutama yang menghadapi kesulitan dalam rumah tangga. Aku menerima undangan untuk menjadi narasumber dalam sebuah acara seminar pembangunan desa yang diadakan oleh pemerintah provinsi. Desa Mekarsari adalah salah satu desa yang akan menjadi fokus utama dalam acara itu, karena kondisinya yang terpuruk akibat salah urus. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk kembali. Sebelum kembali, aku menghubungi Bularas untuk menanyakan kondisi Bayu dan Ibu Sumi. Ia bercerita, hidup mereka kini sangat menderita. Bayu seringkali mabuk-mabukan, menjadi pengangguran, dan dihindari oleh warga desa. Ibu Sumi sakit-sakitan, dan mereka tidak punya uang untuk berobat.
Rumah mereka kini terbengkalai, jauh dari kemegahan yang dulu mereka impikan. Safira, mereka menyesal. Setiap hari mereka membicarakanmu, bagaimana kamu mengajari Bayu, bagaimana kamu berkorban untuk mereka. Cerita Bularas. Aku mendengarnya tanpa emosi yang berlebihan. Penyesalan mereka datang terlambat. Aku mempersiapkan diri untuk kembali. Aku tidak akan datang dengan mobil mewah atau pakaian mahal. Aku akan datang dengan kesederhanaan, seperti Safira yang dulu. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada aura keberhasilan yang tak terbantahkan. Ketika aku tiba di balai desa, banyak warga yang menyambutku. Mereka terkejut melihatku. Safira yang mereka kenal dulu, kini menjadi seorang pembicara yang dihormati. Aku naik ke panggung dan memulai presentasiku. Aku menjelaskan bagaimana sebuah desa bisa maju jika dipimpin oleh orang yang jujur, berintegritas, dan tidak serakah. Bayu dan Ibu Sumi ada di sana, duduk di barisan paling belakang, di antara warga-warga miskin lainnya. Mereka tidak berani menatapku. Mereka hanya menunduk, mendengarkan setiap perkataanku. Aku tahu, setiap kataku adalah tamparan keras bagi mereka. Aku sengaja menyinggung tentang pentingnya integritas. Sebuah jabatan, sebuah kekuasaan, adalah amanah. Jika kita mengkhianatinya, maka kita akan hancur. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang kita pimpin. Kataku, suaraku tegas. Aku melihat Ibu Sumi menangis. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bayu hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku tidak perlu memaki, tidak perlu menghina. Keberadaanku di sana, sebagai bukti nyata keberhasilanku, sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Setelah acara selesai, banyak warga yang mengerumuniku, meminta nasihat, meminta bantuan. Aku berbicara dengan mereka, memberikan ide-ide, dan berjanji akan membantu desa Mekarsari. Bayu dan Ibu Sumi mencoba mendekat, tapi mereka dihalangi oleh warga. Mereka hanya bisa melihatku dari jauh, menyaksikan bagaimana Safira yang dulu mereka buang, kini menjadi penyelamat desa mereka. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya merasa iba. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri, dan sekarang, mereka harus hidup dengan konsekuensinya. Balas dendamku telah terwujud. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberhasilan yang tak terbantahkan. Pemerintah provinsi menunjukku sebagai koordinator utama untuk program revitalisasi Desa Mekarsari. Selama ini, aku telah membangun jaringan yang luas dan reputasi yang bersih. Aku punya semua wewenang dan kekuasaan untuk membuat perubahan. Namun, aku tahu, balas dendamku belum selesai. Aku harus membuatnya lebih menyakitkan, lebih membekas di hati Bayu dan Ibu Sumi. Aku mengumpulkan semua data tentang Desa Mekarsari. Data kemiskinan, data pengangguran, data kejahatan, semuanya. Aku juga mengumpulkan data tentang kerugian yang disebabkan oleh korupsi Bayu. Aku akan menjadikan semua data itu sebagai tamparan keras di wajah mereka. Aku mengadakan rapat besar dengan seluruh warga desa. Aku mengundang semua orang, termasuk Bayu dan Ibu Sumi. Di depan mereka semua, aku memaparkan semua data itu. Aku menunjukkan betapa parahnya kondisi Desa Mekarsari, betapa banyak uang rakyat yang hilang karena korupsi. Aku tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang kumaksud. Bayu dan Ibu Sumi terlihat sangat tidak nyaman. Wajah mereka pucat, kepala mereka menunduk. Mereka tidak berani menatapku. Setelah presentasiku selesai, aku membuka sesi tanya jawab. Bayu mengangkat tangan, ia terlihat sangat takut. Safira, Bu Safira, saya ingin meminta maaf. Katanya, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Maaf, Bapak Bayu. Kita sedang membahas pembangunan desa. Jika Bapak ingin meminta maaf, silakan datang ke rumah saya, kataku dengan tegas.
Rapat ini bukan tempat untuk urusan pribadi. Bayu terdiam, wajahnya semakin pucat. Ibu Sumi menangis histeris. Safira, kamu kejam. Kenapa kamu mempermalukan kami di depan semua orang? Teriaknya. Aku menatapnya lurus. Ibu Sumi, saya tidak mempermalukan kalian. Kalian yang mempermalukan diri kalian sendiri. Kalian yang merusak desa ini, kalian yang mengusir saya. Sekarang, saya hanya ingin memperbaiki semuanya. Jawabku. Aku melanjutkan, saya tidak pernah meminta maaf, tapi saya ingin memperbaiki semuanya. Ibu Sumi terdiam, tidak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya penuh penyesalan. Aku mengumumkan beberapa program baru yang akan kulakukan. Aku akan membangun kembali fasilitas air bersih yang rusak, membangun sekolah, dan memberikan pelatihan keterampilan kerja untuk para pemuda. Aku akan melakukan semuanya dengan transparan, tanpa ada celah sedikit pun untuk korupsi. Aku tidak akan memberikan pekerjaan pada Bayu, meskipun ia memohon. Aku tidak akan memberikan bantuan pada Ibu Sumi, meskipun ia menangis. Aku akan membantu semua orang, kecuali mereka. Ini adalah balas dendamku yang paling kejam. Aku akan membuat mereka melihat kebahagiaan yang mereka hancurkan, dan mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Aku akan membuat mereka melihat bagaimana Safira yang dulu mereka buang, kini menjadi penyelamat desa mereka. Aku akan membuat mereka melihat bagaimana mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri, hanya demi uang. Proyek revitalisasi Desa Mekarsari berjalan dengan sukses di bawah pengawasanku. Desa yang dulu mati, kini hidup kembali. Fasilitas umum diperbaiki, ekonomi warga meningkat, dan kebahagiaan terpancar di wajah-wajah mereka. Warga desa selalu mengucapkan terima kasih padaku, menyebutku sebagai malaikat penyelamat. Aku hanya tersenyum. Ini bukan hanya untuk mereka, ini juga untuk diriku sendiri. Aku kini adalah sosok yang berbeda. Aku tidak lagi Safira yang lemah, yang pasrah pada takdir. Aku kini adalah Safira yang kuat, yang berani, yang bertekad. Aku sudah melupakan semua masa lalu yang menyakitkan. Aku telah memaafkan mereka, tapi aku tidak akan pernah melupakan. Bayu dan Ibu Sumi kini hidup dalam penderitaan. Mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Mereka mencoba meminjam uang pada warga, tapi tidak ada yang mau. Mereka dihindari, dicemooh, dan dibenci. Mereka harus menyaksikan setiap hari bagaimana desa yang dulu mereka hancurkan, kini diperbaiki olehku. Suatu sore, aku melihat Bayu dan Ibu Sumi duduk di teras rumah mereka yang kini lusuh. Wajah mereka penuh penyesalan, mata mereka kosong. Aku berjalan mendekati mereka. Mereka terkejut melihatku. Safira, kata Bayu, suaranya parau. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka. Safira, kami menyesal. Kami tahu kami salah. Kami buta karena uang. Kami mohon, maafkan kami, kata Ibu Sumi, air mata mengalir di pipinya. Kami butuh bantuan, Safira. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aku tersenyum tipis. Ibu Sumi, saya sudah memaafkan kalian. Tapi saya tidak akan pernah melupakan, kataku dengan tenang. Saya sudah memberikan kalian kesempatan, tapi kalian tidak melihatnya. Sekarang, kalian harus hidup dengan konsekuensinya. Aku melanjutkan, saya tidak akan memberikan kalian uang atau pekerjaan. Itu adalah bagian dari pelajaran yang harus kalian terima. Kalian yang telah menghancurkan hidup kalian sendiri. Aku lalu pergi, meninggalkan mereka yang menangis terseduh-seduh. Balas dendamku telah selesai. Aku telah menunjukkan pada mereka betapa besar nilai seorang istri yang tulus, betapa berharganya sebuah integritas. Aku telah menunjukkan pada mereka bagaimana mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri hanya demi uang. Aku kini berjalan dengan tegar.
Tidak ada lagi beban di hatiku. Aku telah mendapatkan kebebasan sejati. Aku akan terus mengabdi pada masyarakat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahku akan menjadi bukti nyata bahwa kejahatan tidak akan pernah menang dan keadilan akan selalu terwujud. Kisahku adalah tentang balas dendam yang paling menyakitkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberhasilan yang luar biasa. Kisahku adalah tentang bangkitnya seorang perempuan berhijab yang dari puing-puing kehancuran menjelma menjadi cahaya harapan bagi banyak orang.